Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang pantas membasahi bibir lisan kita kecuali ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang penyempurna akhlak. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi paradigma holistik atau paradigma integral. Kemampuan berpikir adalah salah satu elemen yang paling penting dalam hidup, entah di bisnis ataupun kehidupan pribadi. Cukup sering kita menemui jalan buntu saat kita butuh ide baru atau gagasan atau solusi yang berbeda, seolah kita tidak punya pilihan atau tidak ada jalan keluar, padahal kita selalu punya pilihan. Begitu kita mengubah cara berpikir, pilihan kita pun berkembang. Apa itu paradigma? Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri atau lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma sering disebut sebagai asumsi, konsep, nilai, dan praktik. Paradigma pertama kali muncul di abad pertengahan di Inggris sekitar tahun 1483. Paradigma berasal dari bahasa Latin yang artinya model atau pola. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People secara sederhana mendefinisikan paradigma adalah cara memandang sesuatu atau cara kita memandang sesuatu hal. Stephen Covey membagi paradigma ketiga hal yang umum. Yang pertama adalah paradigma kepada diri kita sendiri. Yang kedua adalah paradigma kita terhadap orang lain. Yang ketiga adalah paradigma tentang kehidupan. Nah, itu sekilas tentang paradigma. Kemudian integral. Integral ini hampir sama dengan holistik. Integral itu adalah menyeluruh atau secara keseluruhan. Atau dalam KBB itu artinya utuh, bulat, dan sempurna. Lawan katanya adalah parsial. Parsial artinya adalah bagian dari satu keseluruhan, hanya bagian, tidak utuh. Sedangkan integral atau holistik adalah secara keseluruhan. Artinya paradigma holistik atau paradigma integral adalah cara memandang sesuatu secara menyeluruh atau secara keseluruhan, berbeda dengan parsial yang hanya fokus pada satu sisi saja atau satu sudut saja. Nah, contoh dalam berpikir holistik adalah misalnya apa kegunaan daripada rem di kendaraan. Tentu ada yang mengatakan bahwa untuk memperlambat kendaraan. Tapi kalau kita misalnya berpikir dari sudut yang lain atau dari sisi yang lain, maka kita akan menemukan satu kesimpulan yang berbeda, yakni rem ini untuk mempercepat kendaraan. Secara logis kan kita bisa berpikir sampai di situ. Misalnya ada dua orang yang sedang menaiki kendaraan, yang satu tahu kalau tidak ada rem di kendaraannya, yang satu tahu ada rem di kendaraannya. Ketika mereka ingin mencapai satu titik yang sama, maka siapa yang lebih duluan sampai? Yang tentu pasti yang ada remnya, karena ya tentu tidak was-was dan tidak khawatir. Sedangkan yang tidak memiliki rem di kendaraannya, ya justru itu yang akan memperlambat dia. Sedangkan yang punya rem justru mempercepat orang itu sampai kepada titiknya. Artinya ada berbagai sudut pandang, ada suatu hal yang kita harus melihat daripada sisi yang berbeda. Oke, misalnya contohnya pada hari ini kita dihadapkan pada kondisi pandemi
akibat munculnya virus COVID-19. Tentu kita berpikir bahwa virus ini dalam satu sudut pandang hanya berdampak pada kesehatan. Tapi kalau kita melihat secara universal bahwa ternyata virus ini, kalau kita pandang dari sudut yang lain, sangat berimbas kepada ekonomi. Misalnya pada hari ini ekonomi ya sedang down karena adanya COVID-19, di mana pekerjaan ya banyak yang terbengkalai atau bahkan banyak pekerja-pekerja di PHK ya dan lain-lain. Tentu itu dari sudut yang berbeda. Maka untuk mengatasi daripada permasalahan ini tentu harus berpikir holistik, ya berpikir integral, bagaimana solusi-solusi yang bisa kita dapatkan dan terapkan dalam kondisi permasalahan seperti ini. Ini secara global, ya misalnya memakai masker, memakai hand sanitizer, penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Ya, ini jadi bukan hanya mempengaruhi pada sisi kesehatan, tapi juga mempengaruhi begitu banyak sektor pariwisata, ya, dan lain-lain. Itu semua terpengaruhi oleh satu masalah, yakni virus COVID-19. Dan politik, ya, berpengaruh dengan hilangnya lingkungan sosial masyarakat, budaya dan sebagainya, sangat berpengaruh pada berbagai banyak sisi. Jadi hanya sedikit yang bisa disampaikan, ya. Jadi ini hanya flashback singkat terkait dengan apa itu paradigma holistik. Tentu teman-teman alumni DAM dalam proses perkaderan alumni DAM dituntut untuk berpikir holistik, berpikir integral. Ketika ada permasalahan kelompok, ada permasalahan individu, ada yang mengedepankan egonya daripada kepentingan kelompok, maka ya artinya dia berpikir parsial atau satu sudut pandang. Nah, ini akan kita dapatkan dalam berorganisasi, dinamika-dinamika yang memaksa kita untuk berpikir kritis dan berkomprehensif. Jadi kita harus menggunakan paradigma holistik dalam berorganisasi, dan itu sangat penting untuk mengasah pemikiran kita dengan pengalaman-pengalaman yang akan kita lalui selama berorganisasi tersebut. Akan senantiasa dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan atau dinamika-dinamika yang terjadi di organisasi. Itu sangat kompleks. Kapan organisasi tidak berdinamika, tidak memiliki dinamika di dalamnya, maka organisasi itu akan terasa hambar. Ya. Jadi dalam organisasi kita membutuhkan orang-orang pemikir, berpikir secara kritis, secara komprehensif, secara menyeluruh. Artinya setiap masing-masing pribadi harus membuka cakrawala berpikirnya ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam organisasi. Ketika orang-orang yang dalam organisasi hanya mampu memikirkan satu sudut pandang, maka itu sangat susah untuk menemukan solusi dalam organisasi tersebut. Tentu dibutuhkan para pemikir-pemikir yang berpengalaman. Oke, jadi seperti itu secara sederhana. Ya, paradigma integral atau holistik ini sangat mudah kita pahami. Artinya kita hanya perlu memandang sesuatu itu dari berbagai sudut pandang, tidak terpaku atau tidak terfokus pada satu sudut saja. Dan tentu ini akan menjadi bekal kita dalam berorganisasi atau menjadi pemimpin dalam organisasi. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir kritis, komprehensif, dan holistik atau integral, agar mampu memunculkan ide-ide baru, ide-ide yang segar, ide-ide yang berbeda, atau mampu menjadi problem solving dalam organisasi, dalam diri pribadi atau dalam lingkungannya, ya, menjadi pemecah masalah atau problem solving. Ya, tentu kita membutuhkan orang-orang
seperti ini dalam organisasi agar ya dinamika ini sejalan dengan perkembangan individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut. Karena kapan setiap individu yang ada dalam organisasi hanya mengedepankan ego mereka, maka bisa saja organisasi ini akan terbengkalai karena ego. Lagi-lagi kita harus memandang sesuatu, mencari solusi dari berbagai sudut pandang, mencari resiko seminim mungkin dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.